Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay keselangan channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasam waras. Masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Selamat pagi. Wes. Hari ini kayak Sam akan membahas satu kisah yang ini mungkin memilukan bagi kita semua ya. Kadang kita lupa kesini itu kita ngapain. Kerja kah? Cari jodoh kah? Ya kan? Aduh, kita ngopi dulu cuy. Santuy. Karena ini ceritanya mungkin agak sedikit bertarung nyawa ya cuy. Yampuy. Mantap is the best. Jadi ceritanya ini masih anak muda banget ya, 26 tahun. Ya udah dewasa lah ya. Kayak Tisam kesini juga di umur 26 tahun. Kalian kesini umur berapa nih? Kaisang. Saya dituakan Kaisang. Terus? Iya. Jadi saya kesini itu masih umur 20 tahun. Wes, keren. Kadang waktu dulu Kaisam ya kesini, iya ya, kenapa nggak dari dulu aja Kaisam jadi pekerja migran gitu kan. Ya namanya kita hidup di Indonesia gitu kan, masih dengan hidup gengsi. Apalagi orang tua kayak Tisam itu nggak ada lah cita-cita untuk jadi domestic helper. Hanya keadaan aja yang membuat kita seperti ini. Tapi setelah kita jalani di sini, yuk kita bersyukur ya cuy ya. Ternyata kita bisa menjadi salah satu bagian yang bermanfaat untuk orang tua, untuk bangsa dan negara ya kan. Kita adalah penghasil devisa kedua di Indonesia. Aduh, Kaisam cerita. Jadi ceritanya ini ada seorang pekerja migran. Dia datang ke Hong Kong dengan visa domestic helper dan dengan PT yang resmi pastinya, ya kan. Dia sudah bekerja di sini 4 bulan. Umurnya 26 tahun. Dia chat kayak Tisam. Kaisam, saya hamil. Hah? Kaget kayak Tisam. Kok bisa? Siapa? Suami kamu? Kamu apa namanya? Medical nggak dicek dulu apa? Kaisam kan kadang berpikir langsung seperti itu ya. Iya dong. Secara 4 bulan sini mau sama siapa gitu kan? Kalau bukan sama suaminya. Saya dulu pernah menikah Kaisam. Janda muda kamu. Janda semakin terdepan ya. Aduh. Iya, sekarang saya gak punya suami. Loh, kok bisa hamil kamu? Gak punya suami hamil. Siapa lawanmu? Orang Hong Kong Kaisam. Waduh, berat lagi. Kaisam nanya, kamu punya experience sini, kamu punya pengalaman di sini, atau kamu punya teman yang salah bergaul di sini? Enggak Kaisam. Ya mungkin dari foto profilnya ini pekerja migran yang cantik dari lahir ya cuy ya. Kok bisa kamu 4 bulan di sini udah punya pacar? Ini pacar atau kamu nge-trade nih? Ya kan secara umum ya cuy ya, di sini itu kan nge-trade itu bukan hal yang apalagi gitu kan. Bukan hal yang tabu lagi. Nge-trade itu apa Kaisam? Bermain. Nge-trade itu bermain. Bermain 18 plus tapi dibayar, itu namanya nge-trade di sini cuy, istilahnya. Banyak aplikasinya. Weh, Kaisam jangan ngajarin. Ada Telegram, ada WeChat. Jadi teman kencan ya cuy ya. Kadang kalau WeChat itu pakainya cari search location gitu cuy. Dicari. Terus laki-laki para hidung belalang di luar sana itu enggak malu-malu untuk how much, nanya berapa. Ya standarnya sih tarif ada yang 500, 900, 1000, 2000. Wes, cantiknya kayak gimana gitu kan, short time 2000. Makanya kenapa teman-teman kita ini punya jaban tambahan. Bisa beli tas bermerek, flexing di Facebook, ya kan. Hidup di Hong Kong nyaman sekali. Tahu-taunya pemain trade, ya kan.
Makanya kita jangan tertipu dengan foto profilnya pekerja migran di Hong Kong. Mungkin saja jabatannya dia lebih besar daripada gaji kita. Percayalah cuy, uang yang dihasilkan dengan cara seperti itu, kita memang terlihat banyak, terlihat gampang banget dapetinnya. Tapi apa? Hati kita nih hampa, kosong. Seberapa kemewahan yang kita dapat, yang kita rasakan, yang kita punya, kita bisa menipu orang lain untuk menjadi pura-pura bahagia. Tapi hati kita, body kita sakit. Gak percaya? Tanya tuh hati nuraninya pemain trade, ya kan? Jadi kita jangan ngelihat dari luarnya aja, yakin saja. Hampa, ada rasa takut. Setiap malam dia berdoa pastinya untuk selalu diampuni melakukan hal seperti itu. Iya, karena sudah terbiasa aja seperti itu, dia takut untuk sosial ditanya turun lagi. Makanya dia bertahan dengan bekerja seperti itu terus menerus. Untuk apa? Untuk menstabilkan gaya hidupnya dia, standar hidupnya dia. Makanya kita menstandarkan hidup tuh biasa aja, santuy gitu kan. Kalau kita hidup biasa aja, ya santuy gitu. Mau orang ngomong kita gimana, ngomong kita nggak punya duit, jelek atau apapun, don't care. Yang penting bisa ngopi, lapar masih bisa makan, majikan baik, itu udah anugerah yang luar biasa dan cukup untuk kita syukuri. Begitu coy, hidup tuh sebenarnya rumusnya nggak sulit. Yang sulit itu target standar kita. Lanjut Kaisam ceritanya. Nah setelah itu, si pekerja migran ini mengaku bahwa dia pacaran cuy sama nih orang Hong Kong. Kok hebat banget kamu 4 bulan di sini udah punya pacar, ya kan? Namanya juga masih muda ya, gejolaknya masih muda. Hubungan 18 plus itu masih jadi target untuk semangat diri gitu kan. Jangan dicontoh ya. Bodoh lah ini si pekerja migran ini, oknum ya. Bodohnya kenapa? Nggak mau pakai pengaman. Padahal di 7-Eleven itu dijual bebas pengaman. Endingnya apa? Hamil kan? Garis 2, tapi samar-samar. Wah, mulai nih panik nih. Mulai nih pengen bertobat nasuha ini. Mulai nih hubungin Kaisam. Kaisam, bantu saya. Bantu apa? Cari ibu adopsi? Atau kamu mau gimana? Ini kan masih samar-samar banget Kaisam. Saya mau dibuang aja. Wah, kalau kamu dibuang jangan cerita sama Kaisam, dosa. Kaisam dengerin cerita kayak gini aja udah dosa. Apalagi nyaksiin. Ya kan? Terus gimana solusinya? Ya udah, Kaisam cuma kasih solusi pathfinder. Karena apa? Karena dianya pengen dibuang. Kalau dibuang itu bukan urusannya Kaisam. Ada asosiasi yang melindungi pekerja migran saat hamil. Mereka pasti akan memberikan solusi dan saran dan kemauan kita gitu cuy. Ya, guys sekalian gak usah khawatir. Ada pathfinder. Sudah dikasih nomornya nih. Udah, Kaisam udah ngancem ini pekerja migran. Kamu jangan hubungi Kaisam kalau niatmu masih seperti itu, ya kan? Kaisam tahu sih. Mungkin dalam keadaan seperti itu dia panik. Namanya juga kayak Tisam gitu kan. Nggak tega, takut. Apa yang terjadi dengan si pekerja migran ini? 2 minggu nggak ada kabar. 3 minggu Kaisam coba chat. Kamu gimana hamilmu? Keadaan kamu gimana? Nah itu ya. Kalau teman yang baik, kamu pasti akan ditanya gimana kabarmu, ya kan? Bukan ditanya kabar gimana kabar uangmu. Itu bukan teman yang baik itu. Akhirnya setelah Kaisam tanya, aduh kayak Tisam, kenapa? Saya udah nggak garis 2, kok bisa? Ya kan? Saya ketemu janjian sama si cowok ini cuy ceritanya di salah satu hotel, dimana cowok ini sudah bawa obat
dia ngancem nih si pekerja migran ini, kalau kamu telepon Pathfinder, enggak saya kasih keluar kamu. Jadi disandra di kamar. Gila kan? Gila dong. Karena apa? Karena si laki-laki ini dia nggak mau bayi turunannya ini juga keluar. Ini kan bajigur ya. Jadi mereka berdua ini bergulat, tapi bergulatnya bukan enak-enak lagi ya. Gimana caranya ini mengeksekusi ya, atau melakukan pembunuhan terhadap janin ini. Gila ya. Ini baru 2 minggu ya, 2 minggu memang belum ada nafas ya si janinnya. Aduh Kak Sam, saya dirampas handphonenya. Kalian bayangin aja di dalam hotel gitu kan, dirampas, dicekokin obat cuy. Saya nggak tahu obat apa Kak Sam, saya diminumin obat. Aduh, ngeri nggak sih? Baru 4 bulan lo potong itu data aja masih dikunci kamu. Terus akhirnya saya dicekokin obat Kak Sam, saya diminumin kayak gini. Saya ibaratnya enggak sih dilakukan kekerasan ya, mungkin dipaksa aja, dicekok obat. Terus keluar. Akhirnya saya tes lagi Kak Sam 2 hari kemudiannya. Enggak ada cuy. Udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Garisnya 1 lagi. Dan ini si perempuannya masih bekerja di rumah majikan. Jadi aktivitas mengeluarkan janin itu dilakukan oleh bapaknya sendiri dan ibunya yang bajigur. Jangan dicontoh ya. Ini masih ibaratnya nyawanya masih selamat gitu, belum tentu kamu ya. Kayak sedih kalau kayak gini cuy, beneran deh. Apa sih yang kalian cari, apa yang kalian targetkan? Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya pekerja migran ini berjanji untuk tidak menemui si laki-laki itu lagi karena dia takut dan trauma. Ya syukurlah, alhamdulillah lah. Udah kamu tuh jangan macem-macem, kerja baik-baik. Belum tentu kamu itu mendapatkan kesempatan kedua seperti ini. Iya Kak Sam, saya mau tobat. Saya nggak mau ketemu sama laki-laki itu lagi. Lagian juga cuy, kita tuh kerja di sini cuy ya. Apa sih yang dicari gitu kan? Emang nggak ada pacar tuh kayak mana kalian tuh? Ya santai aja sih. Astagfirullah, ini wanita-wanita cantik tapi otak didengkul. Allahu Akbar, coba mama tua kaplak nasihati ini anak-anak udah kayak anak kita ya kan. Masih potongan PT, masih pitik kamu tuh di sini. Dulu kayak di 4 bulan itu cuma makan roti aja di taman itu. Ya kan? Untuk bekerja itu kalian tuh jangan sia-siakan kesempatan, apalagi majikan baik. Ampun. Ya, kalian bayangin aja dieksekusi janin ini di dalam gelabrak gebluk. Kamu minum nggak? Kalau nggak minum, wah, ngeri ya. Coba gimana kalau misalnya kamu tuh dibun gitu kan. Nah itu mungkin kisah pekerja migran yang nggak patut untuk kita contoh, tapi ini banyak terjadi. Bahkan di luar Nurul kita, 4 bulan udah punya pacar, Hamidun, dicekokin itu sama si pacarnya. Kalian itu ya di sini disayang-sayang, dihanibani sweetie aja, udah klepek-klepek kalian. Kamu tuh kalau di sini kamu harus punya prinsip independent woman, dimana kita harus survive sendiri, kerja sendiri, kita mau beli apa-apa sendiri. Itu tuh tujuan kamu kesini. Targetnya apa? Bahagiakan orang tuamu, bahagiakan keluargamu di rumah. Masa ya kasih keluarga aja yang dibahagiain? Nanti kita kesiksa di sini. Gak ada cuy, harta kamu akan miskin selama kamu membahagiakan orang tua kamu. Kamu miskin hati aja kalau kamu berpikir seperti itu. Sepakat? Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan dicontoh. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.